Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama, kita jumpa di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita dahului dengan doa. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam. Dan kalau kami boleh ada, kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Kami tahu ini adalah anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan pagi hari ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami dan terus memberkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan dalam program ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 16 ayat 7 sampai 9. 1 Korintus 16 ayat 7 sampai 9. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Korintus adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Dan jemaat di Korintus telah mengalami suatu pertumbuhan iman, pertumbuhan kualitas iman, dan diikuti oleh pertumbuhan secara kuantitas saudara sekalian. Artinya kebenaran firman Tuhan, peran Roh Kudus bekerja kepada setiap orang yang percaya yang ada di Korintus. Puji Tuhan. Saudara sekalian, di saat Rasul Paulus menulis surat ini atau surat Korintus ini, Rasul Paulus berada di kota Efesus. Dan dari ayat 9 yang telah kita baca, ada kesaksian dari Rasul Paulus bahwa banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi di saat Rasul Paulus berada di Efesus, di kota Efesus, saat memberitakan Injil ada banyak penentang. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun ada tantangan, banyak yang menentang Rasul Paulus, namun saudara sekalian, Rasul Paulus tidak gentar, tidak takut, dan menjadikan suatu tantangan yang dihadapi merupakan satu peluang untuk mengerjakan tugas pekerjaan Allah. Jadi saudara sekalian, ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Meskipun ada yang menentang, yang tidak menerima, tapi Rasul Paulus tetap bersemangat terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa yang ditugaskan Allah kepada Rasul Paulus, Rasul Paulus tetap bersemangat mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu memberitakan Injil. Injil tetap disampaikan kepada dunia saudara sekalian. Injil tetap disampaikan kepada semua orang. Sebab itu adalah perintah. Memberitakan Injil adalah perintah sebelum Yesus naik ke surga. Saudara sekalian, kita ingat apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum naik ke surga. Dia berkata ada suatu perintah yang Yesus katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil, dan barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan Roh Kudus akan menyertai murid-murid saat memberitakan firman Tuhan, saat memberitakan Injil. Nah, saudara sekalian, sangat penting bahwa Injil harus disampaikan. Injil harus disampaikan walaupun ada banyak orang yang menentang, ada banyak yang tidak menerima. Kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 13 dan 14, di situ Yesus berkata, kata Yesus kepada murid-muridnya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara sekalian, mengapa Injil harus diberitakan? Seperti apa yang dikatakan Yesus, untuk menjadi kesaksian semua bangsa. Jadi Injil harus disampaikan, Injil harus diberitakan karena untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa, menjadi kesaksian bagi semua orang, dengan tujuan agar semua orang menjadi percaya. Termasuk saudara dan saya, saudara sekalian. Saudara percaya karena Injil, karena pemberitaan Injil. Agar semua orang menjadi percaya dan diselamatkan. Saudara sekalian, ini adalah target dalam misi pemberitaan Injil. Sebab akan datang, kata firman Tuhan, akan datang kesudahan dan tidak ada lagi kesempatan. Jadi ada saatnya, saudara sekalian, Injil tidak dapat diberitakan lagi. Nah, saudara sekalian, kalau sampai pada hari ini Injil masih diberitakan, firman Tuhan masih disampaikan, kebenaran Allah masih disampaikan. Nah, saudara sekalian, ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Satu kesempatan yang luar biasa. Saya boleh katakan ini adalah anugerah Tuhan. Waktu adalah anugerah Tuhan. Waktu adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Sebab itu sekalian, Injil harus tetap disampaikan. Injil harus tetap diberitakan kepada semua orang yang percaya, bahkan kepada mereka yang belum percaya. Kepada mereka yang sudah percaya, Injil tetap disampaikan agar kehidupan orang percaya tetap bersemangat, tetap bersuka cita, bertahan dalam penderitaan, bertahan menghadapi tantangan, bertahan menghadapi persoalan, tetap kokoh, tetap teguh di dalam Injil, tetap kokoh, tetap teguh di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Injil berbicara tentang hadirnya Yesus Kristus. Dia lahir, Yesus lahir, lalu kemudian Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Nah, saudara sekalian, ini menjadi satu target dalam pemberitaan. Sampaikan kebenaran bahwa Allah telah datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Allah telah berkorban bagi manusia. Dia disalib, dia dikubur, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, kata firman Tuhan. Saudara sekalian, ini menjadi salah satu semangat kita, semangat saudara sekalian dimanapun saudara berada, untuk tetap memberitakan Injil. Sebab saudara sekalian, kalau Rasul Paulus tetap memberitakan Injil, dan saudara sekalian, maka kita pun sebagai gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, wajib memberitakan Injil. Wajib memberitakan Injil. Sampaikan kebenaran itu, sebab ada waktunya Injil tidak dapat diberitakan lagi. Akan datang bahwa Injil tidak dapat disampaikan lagi. Akan datang kesudahannya, kata firman Tuhan, seperti yang sudah kita baca, saudara sekalian. Akan datang kesudahannya. Mari kita baca dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Mengapa Injil harus diberitakan, saudara sekalian? Roma 1 ayat
16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan, Rasul Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan di sini, orang benar akan hidup oleh iman. Ketika Injil disampaikan, ketika firman Tuhan disampaikan, lalu mereka percaya, lalu mereka beriman, maka firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Orang percaya akan hidup oleh percayanya. Orang beriman akan hidup oleh imannya. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada hari ini. Andai kata Tuhan tidak datang, tidak ada Injil dalam dunia ini, apa yang akan terjadi saudara sekalian? Dan kita bersyukur. Ada Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Lalu kemudian ada kebenaran, ada firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Disampaikan agar kita percaya, kita beriman akan kebenaran itu. Kita beriman akan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini harus ada dalam kehidupan kita. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Injil adalah kekuatan untuk menyelamatkan saudara. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita semua. Jangan sampai kehidupan kita jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, jauh dari Injil. Kita harus menyatu dalam kebenaran Allah. Kita harus menyatu dalam Injil Yesus Kristus. Kita harus tetap percaya, kita tetap beriman. Karena firman Allah berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Yang dapat menghubungkan kita dengan Tuhan adalah iman. Sebab itu saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, tetaplah saudara beriman. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang saudara hadapi. Setiap orang percaya kepada Tuhan terus menghadapi pergumulan, tetap ada dalam pergumulan. Selama kita masih ada dalam dunia, tetap kita menghadapi pergumulan. Kita menghadapi berbagai tantangan. Namun kita bertahan dalam Injil. Kita bertahan dalam kebenaran. Sebab barang siapa bertahan, dia akan diselamatkan. Mari kita bertahan. Sebagai orang percaya, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap ada dalam Yesus Kristus. Apapun tantangan, apa persoalannya, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mengasihi kebenaran. Kita tetap ada dalam Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Dan ini menjadi dasar perjalanan iman kita saudara sekalian. Mari saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, saudara mendengar renungan yang singkat di pagi hari ini. Biar iman kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat. Kalau Paulus menghadapi tantang di Efesus, dan itu menjadi kesaksiannya kepada jemaat yang ada di Korintus, maka kita pun demikian sekalian. Kita menghadapi tantangan-tantangan begitu luar biasa, tapi kita tetap bertahan, terus bersemangat, tidak takut, tidak gentar, tetap maju dalam kita melayani Tuhan, tetap maju dalam kita mengerjakan pekerjaan Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah dengar firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, biar Roh Kudus tetap mengangkat kami bersama dengan kami di saat-saat kami menghadapi tantangan. Pelihara jemaat dengan kekuatan kuasa Tuhan. Pagi hari ini pun Tuhan tolong, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami sudah terima firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami yang percaya kekuatan Injil, kekuatan Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan umat-Mu, dan umat-Mu tetap ada dalam Engkau, bertahan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.